Jadi ampun maaf ini Jenderal, siap. saya hari-hari ke depan mungkin agak rasis gitu, karena mereka udah nggak tahu diri, udah keterlaluan lah. Jadi mereka rasis, aku juga bisa lebih rasis. Kenapa hampir semua nabi itu turunnya di Arab? Ya karena pada nggak benar. Iya. 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 Udah ada nabi aja kelakuannya sekarang masih kayak gini. Udah cari makan di sini aja masih kayak gitu. Iya. Lah imigran Yaman ke sini itu kan mencari cincin Sulaiman, mencari ekonomi. Bahkan terakhir itu si Habib Ali, putranya Habib Ali itu disurati sama Habib Ali karena ke Indonesia, ke Jawa ya. Ngapain kamu ke Jawa hanya untuk cari makan? Mbok sudah di sini, tempat kita di sini. Ada loh itu anunya, biografinya Habib Ali Al-Habsyi itu. Artinya mereka memang cari makan. Tapi dulu cari makannya tertib lah, ngajari yang benar-benar. Sekarang kan di jalanan kan gitu. Ya itu ganggu kita lah. Pengen jadi presiden lagi. Nanti dulu, Bung. Gilirannya orang Maluku aja belum dapat giliran. Masih Jawa terus. Ya, kamu datang belakangan, nggak pakai antri yang bener dong. Orang Sulawesi, orang Maluku belum ada yang jadi presiden. Apalagi orang Papua. Antri dong. Jadi ampun maaf ini Jenderal. Siap. Saya hari-hari ke depan mungkin agak rasis gitu. Karena mereka udah nggak tahu diri, udah keterlaluan lah. Jadi mereka rasis, aku juga bisa lebih rasis. Siap. Kan tangan dibalas tangan. Jadi jagain aja sama beliau. Siap. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu cepat-cepat lari ke sini. Siap. Ini udah ada hubungan batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi Gus Fuad Pleret ya. Nampak terang-terangan dan tidak ada aling-aling. Bahkan mengancam akan lebih rasis dari kelompok yang suka rasis. Ya, saya kira wajar apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini karena melihat perkembangan terakhir di mana sekelompok orang yang sering diidentifikasikan sebagai imigran Yaman sok kurang ajar di negara ini. Sok main keras, main ancam, main persekusi. Sementara ketika mereka tersenggol sedikit saja mengerahkan massa. Pengikutnya kemudian main persekusi, main guduk. Ya, termasuk Gus Fuad Pleret adalah salah satu korbannya. Kan. Bahkan kemarin kemudian menjalar kepada Mahdowi di Kebumen, pecintanya Gus Fuad juga. Ya, tidak jauh-jauh kelompok yang melakukan persekusi itu. Jadi ya mohon maaf, ini saya kira warning keras dari Gus Fuad Pleret ya, salah satu tokoh kita, ulama kita dari Nahdien. Karena memang sudah gempung, cara wong Banyumas sih gempung gitu ya, wis kemomos gitu. dibiarkan lama-lama disawang-sawang, dideleng-deleng kok ndeladrah gitu loh ya. Ya maka kalau kemudian kita semuanya warga pribumi tidak sabar ya, apa yang tadi disampaikan oleh Gus Fuad Pleret menjadi sebuah keniscayaan. Maka sebelum segala sesuatunya terjadi, maka marilah kita seluruhnya warga negara Republik Indonesia untuk bersama-sama mencoba mensikapi berlaku adil, berlaku yang wajar, hidup di atas tanah Nusantara ini. Jangan kemudian mengagungkan, jangan kemudian kemuliaan nasab dikotori dengan perilaku-perilaku radikalisme, perilaku-perilaku intoleran, persekusi, radikalisme, dan lain sebagainya. Hal itu yang kemudian pasti akan memicu hal yang sama. Apalagi kita sebagai warga pribumi tentu lebih mudah untuk dibangkitkan rasa handar beninya, rasa harga dirinya ketika merasa terinjak oleh
orang-orang yang notabene bukan asli bangsa pribumi, oleh pendatang. Maka sekali lagi warning dari Gus Fuad Pleret ini layak untuk kita perhatikan, layak untuk diambil sikap, disikapi secara bijaksana dan tegas oleh seluruh pihak, baik oleh mereka yang terdeteksi sebagai kelompok imigran, kelompok pendatang di tanah air ini, maupun oleh aparat keamanan. Bagaimana agar ini tidak terus-terusan terjadi? Bagaimana agar clash ini tidak terjadi di antara anak-anak bangsa ini? Nanti orang-orang yang ingin negara ini pecah menjadi senang memanfaatkan situasi ini. Maka saya kira solusi atau antisipasinya adalah ketegasan aparat keamanan di dalam mengendalikan mereka, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran yang sedikit-sedikit mengatasnamakan agama, sedikit-sedikit menggunakan agama sebagai jubah politik, sebagai alat politik. Ini tentu kalau tidak disikapi secara tegas, maka yang terjadi adalah seolah-olah mereka dikasih angin, seolah-olah mereka direstui, diizinkan. Itu tidak boleh terjadi. Negara ini negara hukum, negara yang punya rambu-rambu, punya adab dan sopan santun keindonesiaan, adab Nusantara yang tentu sangat jauh berbeda dengan adab di Timur Tengah. Tidak sama adabnya, cara berbicaranya, intonasinya juga tidak sama. Kulturnya juga tidak sama. Kultur kita kultur rukun, guyub. Ada rembuk dirembuk, bukan main gerata geruduk, bukan main persekusi. Bukan adab kalau tidak sepaham kemudian dituduh pengkhianat, dituduh kafir, munafik, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa agama yang kerap digunakan untuk alat politiknya. Oke, itu saja saya kira menegaskan kembali warning dari Gus Fuad Pleret. Yang tentu ini bukan warning sepele ya, karena disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tentu karena sudah merasa kesabarannya habis gitu. Karena sudah sekian lama, sekian tahun kita berdiam diri, tapi nyatanya kelompok-kelompok yang suka main persekusi itu semakin ke sini tidak semakin membaik, tapi justru malah seolah-olah nantang gitu loh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.